Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di program Icon, program talk show inspiratif, komunikatif, dan naratif. Bersama saya Indah Ayu Putri Purnama, tuan rumah di program Icon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang profesional media. Dan kali ini saya sudah bersama Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, Pak Profesor Dr. Haji Khairul Wahidin MAG. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik ya. Iya, terima kasih sudah datang di program Icon. Di era sekarang, hampir semua media saling berlomba-lomba untuk menampilkan sesuatu yang menarik perhatian. Namun seringkali mereka tidak memikirkan dampaknya untuk masyarakat, terutama untuk media online. Banyak judul yang clickbait, namun tidak sesuai dengan isinya. Kali ini kita akan membahas tentang profesional media. Nah, menurut Bapak sendiri, profesional suatu media itu seperti apa, Pak, seharusnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat buat Icon ya. Ini media kebanggaan untuk FISIP ya. Ini adalah ilmu komunikasi ya. Terus ya. Maju ya, berkiprah, berkontribusi untuk masyarakat tentunya ya, dalam rangka mencerdaskan dan mencerahkan ya masyarakat. Nah, itu sesuai moto daripada Muhammadiyah adalah ya mencerahkan ya. Muktamar sekarang juga salah satu penggalan katanya itu adalah mencerahkan semesta samping memajukan bangsa. Oke deh ya, sebagai pengantar pendahuluan ya. Jadi kalau kita bicara profesional, nah, ya, itu kan asal kata dari profesi. Ya, profesi itu pekerjaan ya, orang bekerja lah. Nah semua ya bekerja itu kan ya harus profesional. Jadi sesuai dengan tuntutan kerja di profesional itu. Nah kalau tadi di awal sudah berlomba, berfastabikul khairat ya. Nah itu juga salah satu unsur di dalam ya, profesional. Ya, bekerja itu ya harus berlomba ya. Dan ya kita diperintahkan juga oleh agama ini supaya ya fastabikul khairat. Nah, itu kan artinya juga supaya profesional itu kan ya, berlomba. Jadi tidak hanya berlomba tapi harus ada khairat ya. Khairat itu jamak di situ dari kata al khair ya. Mufradnya atau singularnya khair ya. Ya the best ya. Excellent. Nah, kalau khairat itu baiknya banyak ya, itu kan ya. Excellences, nah itu kebaikan ya. Jadi kalau sudah berlomba dibarengi dengan ya kebaikan ya, excellences, nah itulah profesional gitu kan ya. Nah tentu ini berlaku untuk profesi media ya, atau wartawan lah ya, atau peliput berita ya, atau media apa sajalah itu kan ya, bisa cetak, bisa elektronik, bisa media sosial ya. Nah memang ya inspirasi itu kita ya kalau pendekatannya AIKA ya, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ya, kan ya. Nah, maka tidak bisa lepas nilai-nilai profesional itu kita gali ya dari ajaran Al-Qur'an gitu kan ya. Nah, supaya tidak hanya
profesional dalam arti bekerja dengan baik, ya, dengan keterampilan yang baik, ya, dengan produktivitas yang baik, ya, kemudian mendapatkan upah atau gaji yang besar, yang layak, yang pantas. Tuh, itu kan ya profesional itu ya. Iya, Pak. Nah, tetapi kalau kita dekati secara spiritualitas, ya, ditambah, ya, mendapatkan penghasilan, ya, bayaran, ya, upah gaji yang pantas, yang besar, yang layak, ya, tapi juga ya mendapatkan barokah. Tuh, itu kan ya, ya. Nah, itu plusnya, ya. Jadi kalau ikon ini ya memang inspiratifnya bagaimana mendorong fastabiqul khairat tadi, ya, itu kan ya. Challenges, ya, dalam bermedia, ya, kan ya. Nah, tapi juga ada barokahnya, itu kan ya. Nah, makanya ya ada asas yang harus dibangun, ya, ya, yang disebutnya ya keikhlasan. Nah, jadi kalau pada umumnya itu kan kerja keras, kerja cerdas, nah, itu kan ya, kerja tuntas, ya, kerja sinergitas, ya, sinergitas itu bersama-sama, ya. Nah, kemudian yang kelima itu bagi kita adalah kerja ikhlas. Nah, dibahas 4 itu profesional pada umumnya. Nah, ikonnya Muhammadiyah ya ikhlas. Ya, saya kira itu, ya. Nah, terima kasih, ya. Baik pemirsa, akan banyak lagi hal yang menarik yang akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Icon. Baik pemirsa, kembali lagi di program Icon, program talk show inspiratif, komunikatif, dan naratif. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang apa sih profesional media itu, dan akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita lebih dalam lagi. Di era sekarang ini, menurut Bapak di era sekarang ini bagaimana sikap kita untuk menanggapi berita-berita hoax, Pak? Oke, ya, jadi memang sisi, ya, dari kehidupan itu ya selalu ada 2 ya aspek tadi, ya, positif, negatif, ya, terang, gelap, ya, baik, buruk, ya, dan itu memang ya sudah didesainnya dari sananya dalam lintas zaman dan peradaban, ya. Waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Al mautatan gelap, ya, mati, ya. Ya. Listrik mati kan gelap, ya. Al hayata hidup, ya, terang, gitu kan, ya. Ya, itulah kehidupan, ya, panorama, ya, kehidupan. Cuma kan kita sudah dikasih akal. Nah, ini ya, akal, ya. Ya, jadi akal inilah yang sebagai penuntun, lentera, ya. Bahkan ditambah lagi, ya, di samping akal, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan kerahman dan kerahimannya itu kita diberi hudan, tuh, ya. Ya, wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, ya, untuk masyarakat supaya hidupnya selamat, ya, itu hudan, ya. Jadi 2, ya. Nah, dua-duanya adalah sumber kebenaran itu, ya. Nah, makanya, ya, untuk mengatasi ya berbagai tadi problematika, masalah, ya, umat Islam itu mestinya ya lebih cerdas,
Nah, jadi kalau profesional tadi salah satu kriteria kerja cerdas. Nah, itu kan ya. Jadi sangat menentukan kecerdasan, ya. Ya, tidak hanya pintar tapi cerdas, ya. Lincah, itu kan ya. Ya, bisa mengolah, bisa memilah, bisa memilih, ya. Ya, gitu kan. Jadi tidak hanya mengedepankan ego. Ya, jadi kalau ego itu hawa nafsu, keinginan, ya, semacamnya orang ingin, ya, mahasiswa nilainya bagus, gitu kan ya. Ya kalau yang ya sudah dewasa kepengen hidupnya mapan, pengen punya jabatan, pengen uangnya banyak, ya, itu ego, nafsu namanya. Nah ketika nafsu itu tidak terkendali, ya, gitu kan, tidak bisa di manage, ya, nah maka kemudian ya salurannya adalah ya menghilangkan kejujuran. Ya, jadi kalau hoax itu kan sebetulnya berita bohong, ya, ya, ya kan, berita palsu namanya, ya. Nah makanya kejujuran itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam bermedia, ya. Jadi niat baik saja tidak cukup, itikat baik saja tidak cukup, ya. Ya, tetapi juga harus dibarengi kebaikan itu dirasakan oleh orang banyak. Ya, itu jadi ego yang ada pada individunya itu diletakkan pada ego keumatan, ya, ego kebangsaan. Ya, jadi yang diinginkan oleh siapa? Oleh bangsa, oleh siapa? Oleh umat, oleh siapa? Oleh agama. Tuh, ya. Dan ini memang tidak mudah. Ya, jadi bagaimana kita, ya, menekan, ya, ya supaya tidak bohong, tidak bohong. Jadi apalagi kalau medianya media yang berada di lingkungan kampus, ya. Jadi ada tuntutan yang memang tidak boleh tidak, ya, sebagai calon-calon cendekiawan, apalagi kalau sudah dosennya, ya, kan ya, itu bukan calon lagi itu, ya, jadi para cendekiawan, para intelektual. Nah itu tuntutan yang tidak bisa tidak itu namanya intellectual honesty, ya, kejujuran intelektual, ya, itu kan jujur, ya, jangan bohong, ya, ya, bohong yang di protektif anonimitas, ditutupi oleh dinding-dinding, ya, ego egosentris. Ya kalau maju ya dikatakan maju dong, ya, yang kelihatan ada aja, kan ya. Berkembang ya katakan berkembang, ya, katakan positif ya katakan positif. Jangan kemudian bohong. Bohongnya sama siapa? Bohong sama diri sendiri, udah kelihatan ada, ya. Ya, mahasiswanya juga berkembang misalnya. Nah, coba karena pengen sesuatu, ya, karena benci kepada sesuatu, nah kemudian bohong dia. Nah ini berbahaya, ya. Nah, berbahaya. Apalagi kalau dalam dunia pendidikan. Oke, ya. Nah, makanya ya terakhir saya ingin sampaikan, ya, profesionalitas, ya, insan media itu yang utama, ya, walaupun bukan yang satu-satu, adalah intellectual honesty, kejujuran intelektual, supaya bisa meredam, menekan, ya, gitu kan, ya, berita-berita bohong yang merugikan, ya. Kalau kata Nabi bahwa kejujuran itu membawa kepada kebenaran, ya, itu kan, kebenaran itu akan membawa kepada kebahagiaan. Oh, ya. Oke, ya. Sekali lagi selamat, ya. Sukses untuk Icon, ya. Terus, ya, berkiprah dan berkarya, ya, untuk pembelajaran mahasiswa, ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor sudah mau berbagi perbincangan dengan Icon kali ini. Setelah kita
berbincang-bincang hari ini dapat kita simpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan apapun tidak boleh hanya mengendalikan ego dan nafsu. Ketika nafsu itu tidak terkendali, salurannya adalah menghilangkan kejujuran. Salah satunya adalah hoax atau berita bohong atau palsu. Media yang kuat butuh rakyat yang terlibat, mengelola kebebasan dengan bertanggung jawab. Najwa Shihab. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program talk show kali ini. Sampai bertemu kembali di talk show selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.